Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, materi hari ini adalah menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. KD atau tujuan. KD untuk kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 3.10, yaitu memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Kemudian KD 4.10, yaitu memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan hewan. Anak-anak, penyembelihan hewan adalah mematikan hewan, yaitu dengan cara memotong atau memutuskan saluran makanan atau minuman atau kerongkongan dan saluran pernapasan atau tenggorokan pada leher binatang dengan menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam supaya halal dikonsumsi oleh manusia. Jadi tujuan daripada penyembelihan hewan adalah mematikan hewan itu sendiri. Biar apa? Biar halal dikonsumsi oleh manusia. Coba bayangkan kalau hewan itu hewannya masih hidup kemudian langsung digoreng. Nah, tentunya menyiksa hewan itu sendiri, dan juga kalau kita konsumsi juga tidak sehat. Oleh karenanya agama kita mengajarkan untuk menyembelih hewan terlebih dahulu. Ketentuan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, orang. Yang pertama adalah orang. Orang yang menyembelih adalah orangnya harus beragama Islam. Jadi tidak sah sembelihan orang yang tidak beragama Islam. Kemudian sengaja. Jadi dia niat dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur gitu ya. Jadi sengaja. Kemudian balik dan berakal. Jadi dia sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk ya. Serta membaca basmalah. Jadi ini rukun ya, membaca basmalah ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika ingin menyembelih. Kemudian yang kedua, hewan. Hewan yang akan disembelih adalah termasuk hewan yang halal. Ini jenisnya halal ya, bukan yang haram. Hewan yang halal itu yang apa? Yang sudah disebutkan oleh
sudah disebutkan Al-Quran dan sudah disebutkan hadis atau para ulama. Jadi sudah ada yang menentukan. Jadi halal seperti ayam atau kambing, kemudian sapi dan yang lain sebagainya. Kemudian hidup, hewannya masih hidup, bukan yang sudah mati kemudian disembelih. Nah, ini harus dipatuhi, ya, jangan sampai melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian alat yang untuk menyembelih adalah alat yang tajam, ya, seperti pisau, ya, pisaunya diasah terlebih dahulu, kemudian parang atau mungkin bisa pedang. Tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh terbuat dari tulang, kuku atau gigi, tidak sah. Dia harus terbuat dari selainnya. Kemudian prosesnya, ini proses dalam penyembelihan ini ada dua macam, ya. Ada yang dengan cara tradisional, ada yang modern. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. Kita ulang sekali lagi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 3. Jadi anak-anak, ini ada catatan, ya. Hewan yang haram di dalam Al-Quran ini, ya. Ini yang pertama, hewan yang sudah menjadi bangkai, ini haram. Ini ada hewan yang sudah jadi bangkai tapi dihalalkan. Ini kecuali
bangkai ikan dan belalang ya. Ini catatan. Kemudian yang kedua, darah. Ini darah haram ya. Jangan makan darah. Kemudian daging babi. Nah, daging babi juga haram. Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksudnya apa? Jadi tidak dibacakan basmalah ketika menyembelih itu. Kemudian yang tercekik. Nah, yang tercekik. Kemudian yang dipukul. Jadi pengen menyembelih dipukul dulu sampai mati ya, ini nggak boleh, haram. Yang jatuh, yang tiba-tiba ada burung jatuh umpamanya, kemudian kamu pengen menyembelih, itu juga haram. Yang ditanduk, ini yang ditanduk maksudnya ditanduknya sampai mati kemudian mau disembelih, nah ini juga haram. Yang diterkam binatang buas, ini juga haram, kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya apa? Jadi ini hewannya masih hidup, jadi sudah mendekati ajalnya, kemudian sempat kamu sembelih, nah, jadi halal. Tapi dilihat dulu itu hewan punya siapa, jangan-jangan punya orang yang disembelih ya, jadi haram ya. Gitu anak-anak ya, paham? Insya Allah. Tata cara menyembelih. Tata cara menyembelih anak-anak ini ada dua macam ya. Ada yang cara tradisional, ada yang cara modern atau mekanik. Tata cara penyembelihan secara tradisional, maksudnya apa? Jadi ini caranya masih menggunakan alat-alat atau media yang sederhana. Jadi tidak seperti yang kedua nanti. Yang pertama caranya adalah menyiapkan lubang penampung darah. Jadi digali lubang dulu untuk menampung darah. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat ya, sunnah ini ya, menghadapkan ke arah kiblat, lambung kiri di bawah. Kemudian yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah, jadi dipegang atau diikat. Kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan ya, seperti yang digambar ini. Kemudian berniat menyembelih, orang yang mau menyembelih. Kemudian yang keenam, membaca basmalah, sholawat nabi dan takbir. Namanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang ketujuh, arahkan pisau atau alat menyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Jadi harus benar-benar terputus ya ketika menyembelih hewan itu. Kemudian yang kedua, tata cara penyembelihan secara modern atau mekanik. Jadi kalau penyembelihan secara modern atau mekanik ini menyembelihnya dibantu dengan alat mesin ya. Biar apa? Biar memudahkan untuk menyembelih hewan, karena jumlah hewannya itu jumlahnya banyak, tidak seperti yang tradisional itu ya, hanya beberapa.
Kemudian yang pertama, tata cara ya menyembelih secara modern. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Di mesin yang untuk menjalankan hewan itu pastikan menyala ya, seperti yang ada di gambar ini. Siapkan hewan yang akan disembelih ya, dengan cara seperti ini ya. Ini kalau Pak Fuad ambilkan gambar penyembelihan hewan ayam secara modern. Penyembelih berniat untuk menyembelih. Ketika mesinnya ini berjalan, kemudian penyembelihnya berniat untuk menyembelih. Nah, tentunya membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti yang tadi. Yang keempat ya, selawat Nabi dan takbir 3 kali. Kemudian yang terakhir, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Sunnah dalam menyembelih. Anak-anak, ada beberapa hal ketika kita menyembelih, jadi sunnah. Jadi apabila kita lakukan hal ini, kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama, mengasah alat menyembelih setajam mungkin. Ini bertujuan agar binatang cepat mati ya, sehingga tidak menyiksanya. Kemudian yang kedua, tidak mengasah alat menyembelih di depan hewan sembelihan. Jadi ini adabnya, jadi sehingga hewan itu tidak merasa takut, sehingga binatang itu tenang ya ketika disembelih. Kemudian yang ketiga, tidak menyembelih di hadapan hewan lain ya, dipisahkan dulu ya, ketika menyembelihnya banyak. Kemudian yang keempat, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, menyembelih di pangkal leher, di leher yang bagian depan. Begitu ya anak-anak ya. Faham? Insya Allah. Makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam tadi ya. Kemudian menyembelih dari arah belakang leher. Kemudian menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Ini makruh ya, kalau bisa ditinggalkan. Kemudian yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh hewan ya, sebelum hewan itu benar-benar mati. Ini beberapa hal yang harus dihindari, karena ini termasuk yang makruh. Makruh itu apabila ditinggalkan mendapat pahala, bila dilakukan ya tidak dapat pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang penyembelihan hewan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.